pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Menekan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Palembang menggelar Operasi Zebra 2024. Sungai Kelekar yang terus mengalami penyusutan debit air dalam 2 tahun terakhir menjadi tantangan Perumda Tirta Ogan dalam memenuhi air baku. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Rabu 16 Oktober 2024, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Menekan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Palembang menggelar Operasi Zebra Musi 2024. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Palembang menggelar Operasi Zebra Musi 2024 selama 11 hari, mulai Senin 14 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024. Operasi Zebra Musi 2024 berfokus utama untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan juga menekan angka kecelakaan di Kota Palembang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Diarti menjelaskan, tujuan utama dari operasi ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Melalui pendekatan yang humanis, diharapkan kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas semakin meningkat. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berdampak pada penurunan angka kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Selama pelaksanaan operasi, petugas akan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari patroli rutin, razia kendaraan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, petugas juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Jasara Harja, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pengendara sepeda motor yang kedapatan melawan arus terpantau di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, dipaksa untuk memutar balik oleh anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan imbauan serta sosialisasi kepada pengendara agar tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas, terlebih berkendaraan dengan melawan arah karena membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Salah seorang masyarakat warga Pelaju, Yeyen, mengatakan sering melawan arus lalu lintas karena lokasi untuk putar balik yang jauh, meskipun Yeyen menyadari bahaya, namun menurutnya hal itu dilakukan untuk mempersingkat perjalanan. Saya melawan arus karena tentunya cepat ya Mbak. Sadar sih bahaya tapi tetap muter jauh. Apalagi kalau cuacanya panas dan hujan ya. Kalau bawa motor biasanya suka melawan, tapi kalau bawa mobil tidaklah Mbak, karena membahayakan pengendara lain. Tapi tidak semua waktu saya melawan arus. Kadang juga saya memilih tertib lalu baru melintas. Semoga ke depan saya dan pengendara lain sadar ya, bahaya maut itu ada di depan mata. Sementara warga Pelaju lainnya, Hairul, menyebut kecelakaan lalu lintas sering terjadi di beberapa putaran di kawasan Pelaju, termasuk di kawasan WMP hingga ke Simpang Pelaju. Karena itu peran kepolisian dalam mengatur saat jam sibuk sangat diperlukan. Selanjutnya kita simak seperti apa komentar masyarakat terkait Operasi Zebra 2024 berikut ini. Untuk Operasi Zebra ini merasa cukup bagus untuk menindak kedisiplinan dalam untuk pengguna jalan lalu lintas, supaya mereka ini memakai helm bila menggunakan jalan lalu lintas. Ya, harapannya supaya untuk Operasi Zebra ya dilaksanakan ya terus, supaya orang yang menggunakan motor mempunyai SIM dan juga dia berkendara lengkap, pakai helm, dan untuk keselamatannya juga sebagai pengguna jalan, Pak. Kalau menurut saya sebagai warga Banyuasin sih bagus itu, Pak, untuk mengurangi
penduduk oknum-oknum yang melanggar lalu lintas. Kalau aku sih setuju, cuman harus tegas sanksinya, jangan cuman seremonial. Apa itu contohnya Kak seremonial? Kalau misalnya pelanggaran, misalnya mobil itu melanggar, yang tadi baik itu dari ibaratnya tadi itu beratnya tidak tahan. Jangan cuman kakek seremonial kataku tadi. Termasuk kendaraan roda 2 yang tidak tertib di jalan kayak. Benar. Harus tegas. Harus ada shock terapi biar orang tuh menaati peraturan yang memang ada aturan. Berkaitan dengan informasi mengenai operasi Zebra ini, pendengar, kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama PSK Subnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang Ibda M. Muhtasor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan terus memantau perkembangan terkait kondisi sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan menyusul kondisi cuaca pada masa jelang musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Kebencanaan BPBD Sumsel. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi mengenai Sungai Kelekar yang terus mengalami pengurangan debit air dalam 2 tahun terakhir menjadi tantangan Perumda Tirta Ogan dalam memenuhi air baku. Perumda Tirta Ogan menghadapi tantangan serius dalam memenuhi air baku menyusul debit Sungai Kelekar yang mengalami penurunan ekstrim dalam 2 tahun terakhir. Direktur Perumda Tirta Ogan, Nurdin, mengungkapkan penurunan debit air biasanya terjadi sekitar Agustus hingga September. Penyebabnya karena dampak musim kemarau dan aktivitas pertambangan di bagian hulu sungai. Pada masa kekeringan itu, tinggi muka air sungai berada di bawah mesin pompa intake. Bahkan saat terjadi penurunan debit air yang lebih ekstrim, posisi air sungai sedikit menjauh dari mesin intake. Untuk menghadapi kondisi semacam itu, pihaknya harus membentangkan pipa agar dapat melakukan penyedotan. Fatal kering itu untuk 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir itu bahkan pompa kita gantung di atas air itu. Ya terpaksa ngakalinya pompa itu diturunin lagi, dibuat sumuran begitu ya. Nah, nanti dibuat kanal dari tengah sungai ke pompa kita itu. Tapi kan itu tadi dibilang sama Pak Yoga tadi, karena butuh waktu untuk pengerjaan itu beberapa hari, itu pelanggan sempat dialiri gitu kan ya. Terhambat. Iya, terhambat intinya. Itu 2 tahun pertama. Dan ini kan kemarin tahun lalu itu kan agak kemarau agak ekstrim ya. Nah, tahun ini sebenarnya kan nggak ekstrim amat nih. Betul. Tapi hal itu terjadi lagi. Ya. Kondisi itu menyebabkan stok air baku berkurang dan berdampak pada jumlah air bersih yang diterima oleh pelanggan. Selain itu, dalam masa penurunan debit air, kualitas air juga ikut terganggu. Solusinya adalah dengan melakukan penambahan bahan kimia untuk menjernihkan air. Meski demikian, Nurdin mengatakan distribusi air bersih kepada pelanggan selama ini tidak mengalami hambatan yang signifikan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera untuk mencari solusi terkait masalah ini. Salah satunya dengan melakukan pengerukan di Sungai Kelekar. Namun diakuinya memang cakupan layanan air bersih di wilayah ini belum merata. Hanya sekitar 18% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang tersebar di 16 kecamatan. Walau menghadapi persoalan tersebut, Pemkab setempat melalui Perumda Tirta Ogan berencana menambah 1.000 sambungan rumah atau SR tanpa biaya alias gratis. Rocky Pratama melaporkan. Pendengar, kasus dugaan korupsi 3 pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat dalam pengelolaan pertambangan batubara yang merugikan negara sebesar 488 miliar rupiah lebih saat ini memasuki penyelidikan tahap kedua. Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan pertambangan batubara kini telah memasuki tahap kedua. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melimpahkan 6 tersangka ke Kejaksaan Negeri Lahat untuk segera disidangkan. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2024, tim penyelidik tindak pidana khusus Kejati Sumatera Selatan menyerahkan para tersangka beserta barang bukti terkait. Aspidsus Kejati Sumatera Selatan Umar Yadi menjelaskan 6 tersangka tersebut adalah ES,
G, dan B yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BCS. 3 tersangka lainnya yakni M, SA, dan LD merupakan pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat pada periode tahun 2010 hingga tahun 2015. Kejari Lahat berencana untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Palembang pada pekan depan. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengelola tambang pada izin usaha pertambangan PT Andalas Segala Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau perekonomian negara pada tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Lahat. Menurut Aspitsus Kejati Sumatera Selatan Umar Yadi, kasus ini mencatat kerugian negara sebesar 488,9 miliar rupiah akibat dugaan korupsi. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, sebelum kita menyimak informasi terkait dengan Pilkada 2024, kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto terkait dengan Operasi Zebra 2024. Baik, Pak Mutasar, mungkin sejauh ini yang kita temukan pelanggaran-pelanggaran dari lalu lintas seperti apa ini? Pelanggaran apa saja yang kita temuin? Kalau pelanggaran-pelanggaran yang masih kita temui di lapangan, diantaranya pengendara sepeda motor ini masih banyak, masih ada yang tidak menggunakan helm, mobil khusus yang dibonceng, dan juga melawan arah. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang potensi kecelakaan sangat tinggi. Nah, untuk berkaitan dengan hal itu, Pak Mutasar, ada himbauan tidak untuk masyarakat terkait pelanggaran ini? Kami terus melakukan himbauan, baik melalui media Videotron, media sosial, melalui media elektronik lainnya, memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih berperilaku berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Intinya untuk tidak melakukan sekecil apapun pelanggaran, karena kecelakaan lalu lintas diawali dahulu dari pelanggaran. Makanya kami berharap untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun kepada seluruh masyarakat, wabil khusus pengguna jalan. Pak Mutasar, ini kan kita melakukan semacam razia dan juga mungkin razia zebra. Nah, tujuan dari kegiatan ini seperti apa, Pak Mutasar? Ini kan operasi rutin yang dilaksanakan secara serentak terpusat di seluruh wilayah Indonesia dari Mabes Polri. Ini berkaitan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menurunkan fatalitas laka lantas dan juga pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan operasi ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau saya melanggar ini bisa terjadi ini. Nah, inilah yang diharapkan oleh kami kepolisian kepada masyarakat untuk saling mengedukasi sesama pengguna jalan, saling mengingatkan. Nah, ini yang penting untuk kita semua. Yang terakhir saja, sedikit saja Pak Mutasar, masih banyak ditemui masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik yang dianggap sepele atau ringan, namun ini banyak sekali sudah menimbulkan korban. Nah, kalau dari kita sendiri, apa harapan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 listrik ini sendiri? Kalau harapan kami kepada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya, karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah, yang kedua ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm, yang ketiga ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek untuk antara anak sekolah yang dekat-dekat di area pemukiman dan tidak
menggunakan jalan raya. Ini besar harapan kami supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Termasuk edukasi di lingkungan sekolah Pak Mutasor ya, karena banyak pelajar yang tidak menggunakan helm atau mungkin kendaraan tidak standar nih Pak Mutasor ya. Betul, kita seluruh komponen dari anak usia dini kita melakukan pendidikan. Itu makanya ada Dikmas Lantas pendidikan masyarakat berkaitan dengan pengetahuan di bidang lalu lintas dari anak usia dini sampai ke masyarakat terorganisir, tak terorganisir kita lakukan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berperilaku tertib dalam berlintas jalan raya. Oke, baik, terima kasih Pak Mutasor. Semoga operasi yang kita lakukan ini dapat menekan angka pelanggaran hingga kecelakaan di jalanan. Terima kasih, sukses selalu untuk Polrestabes Palembang dan juga Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir terkait dengan Pilkada di Sumatera Selatan. Kontestan wanita siap bersaing di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Selatan, terdapat sekitar 6,3 juta daftar pemilih tetap atau DPT pada Pilkada 2024, di mana dari jumlah tersebut ada sekitar 3,1 juta pemilih merupakan perempuan, yang artinya hampir 50% pemilih tetap adalah perempuan. Kehadiran kandidat perempuan pada Pilkada 2024 dinilai berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini dikarenakan kandidat perempuan dianggap mampu merepresentasikan kepentingan dan aspirasi perempuan secara lebih baik. Ketua KPU Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya, mengungkapkan bahwa jumlah DPT di Sumatera Selatan mencapai 6,3 juta pemilih. Tapi angka kita nggak akan berubah jauh dari 6,3 juta pemilih kita untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Pengamat politik Sumatera Selatan, Ade Indra Caniago, mengatakan bahwa kandidat perempuan dalam kontestasi pilkada dapat mendorong partisipasi pemilih perempuan. Sosok perempuan dianggap memberikan rasa kesamaan dan kedekatan, terutama dalam perannya sebagai figur seorang ibu. Partisipan pemilih pada wanita itu Pak Ade? Ya, harusnya seperti itu. Tinggal seperti apa dia mampu membangun itu gitu loh. Seperti apa tawaran-tawaran yang akan mereka berikan yang bisa meyakinkan pemilih. Karena kan gini, ketika kita bicara pemilih perempuan ini lebih bisa dipercaya ketimbang pemilih pemilih cowok. Beda gitu loh. Behavior perempuan, dan itu mampu mempengaruhi yang lain. Ya, harusnya. Tinggal kan bagaimana pola komunikasi mereka. Sementara itu, dosen UIN Raden Fata Palembang, Muhammad Rahman Bayumi, menjelaskan bahwa kehadiran kandidat perempuan ini juga bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan, baik sebagai pemimpin utama maupun sebagai wakil. Apakah dapat meningkatkan partisipan pemilu 2024? Oke, menurut saya sangat memungkinkan, karena memang kenapa seharusnya dengan adanya calon-calon pemimpin wanita, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu lebih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh wanita, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri melihatnya di kontestasi politik dan lain-lain dengan adanya calon-calon wanita, saya sangat setuju, karena memang beberapa penelitian membuktikan data sebenarnya laki-laki dan perempuan itu tidak jauh berbeda, cuman memang di level-level tertinggi itu masih kurang dominasi dari wanita, kayak gitu. Pada pemilihan presiden sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih mencapai 85,9%. Diharapkan dengan adanya kandidat perempuan dalam Pilkada 2024, partisipasi masyarakat khususnya perempuan dapat meningkat lebih baik. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia
Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya menekan angka kecelakaan. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggelar operasi Zebra Musi 2024. Sungai Kelekar yang terus mengalami pengurangan debit air dalam 2 tahun terakhir menjadi tantangan Perumda Tirta Ogan dalam memenuhi air baku. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.